Dr. Andes Haji Suharso Mulyono MM. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai mengenai 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Apakah Bapak bersedia, Pak? Siap, ya. Jadi pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, terima kasih. Poinnya adalah bahwa ini kami punya keputusan yang memakai skala prioritas. Misalnya kalau kedua-duanya itu penting, kedua-duanya bermanfaat ke sekolah, itu saya menggunakan skala prioritas gimana? Karena sesuatu yang kami ambil keputusan itu jika berhubungan dengan budget itu biasanya atau biaya itu biasanya skala prioritas. Tentunya dua-duanya kami ambil keputusan itu juga supaya memberikan motivasi untuk teman-teman yang lain. Intinya apa? Intinya kalau kedua-duanya baik, kedua-duanya bermanfaat ke sekolah, skala prioritasnya yang benar. Okay. Berarti dalam pengambilan keputusan Bapak lebih mementingkan yang skala prioritas terlebih dulu ya Pak ya. Yang kedua Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, kami melalui prosedur biasanya kan teman-teman kalau ada masalah itu teman-teman manajemen termasuk wakil kepala sekolah, kemudian katron, terutama sekarang wali kelas misalkan kalau berhubungan dengan anak. Tapi kalau berhubungan dengan SDM tentang guru, ya kami ajak diskusi. Kemudian kami sampaikan bahwa tugas pokoknya guru adalah seperti ini, termasuk di KTU, termasuk jaga kebersihan. Saya kira sama. Jadi langkah-langkah yang prosedur yang saya lakukan adalah diskusi, diajak berpikir bersama di ruangan saya ini untuk memecahkan persoalan jika ada. Berarti langkahnya salah satunya diskusi. Yeah. Pertanyaan yang ketiga ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sedang dialami? Oke. Terutama ini kasus dilema etika ya. Etika adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan, tapi kadang-kadang tidak. Kasus-kasus seperti ini hal yang saya selama ini anggap efektif yaitu dengan cara kita mengedepankan kami punya teman-teman wakil, itu juga kami minta jawaban pertimbangan untuk melakukan itu supaya lebih efektif mengambil keputusan jika ada teman-teman yang melanggar kode etik. Karena memang ada beberapa guru yang masih muda perlu dikasih motivasi, ada beberapa guru yang kadang-kadang sibuk di luar, itu perlu kita kembalikan ke track atau tugas utamanya. Ya. Berarti dengan kata lain melibatkan tim manajemen ya. Dalam keputusan tadinya Pak ya. Ya, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, tantangan yang kadang-kadang kita itu serba salah adalah kebiasaan ibu-ibu atau banyak guru wanita yang kadang-kadang dia terbentur dengan tugas sebagai ibu. Dan kami maklumi antara tugas di sekolah dengan tugas sebagai ibu rumah tangga tentunya juga kami balancing supaya kami 50-50 lah, semua bisa terlaksana dengan baik karena memang ini kesulitan kami. Intinya apa? Kesulitan kami adalah berlaku bijak terhadap ibu-ibu yang kadang-kadang meninggalkan tugas memang untuk ngurus rumah tangga. Ini saya kira dilema ini sama di sekolah mana saja saya kira ada. Tapi insya Allah alhamdulillah kami juga tidak pernah mengambil keputusan untuk menghukum, tapi saya ambil jalan tengah saja supaya lebih enaknya tugas selesai, keperluan di rumah tangga yang bersangkutan tidak terganggu. Berarti dengan kata lain adanya pembagian jadwal. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika?
Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya Siap. dalam bentuk prosedur atau seperti apa yang Bapak lakukan? Sebenarnya kalau jadwal tidak ada, karena kasus etika itu kan munculnya kadang-kadang tidak secara tiba-tiba. Jadi tidak mungkin kami selesaikan secara terjadwal, tetapi jika ada kasus yang kira-kira muncul, ya kami selesaikan saja segera. Kami selesaikan melalui prosedur yang melibatkan manajemen tadi untuk harus diselesaikan hari itu. Kalaupun hari ini tidak bisa, ya besok mungkin ketemu. Tapi secara umum selama saya di SMK Negeri 12 2 tahun ini tidak ada kasus-kasus yang etika yang menonjol dan tidak mengganggu sekolah. Kalau ada riak-riak kecil itu biasa, protes dengan manajemen, protes antara kebersihan dengan kepala TU, protes dengan pimpinan sekolah itu biasa, tapi bisa ada jalan keluar yang baik. Oke. Jadi tidak ada jadwal tertentu, Tidak tapi ada, tergantung dari kasus yang terjadi. muncul, Ya. yang muncul. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika tadi? Ya tuh, seseorang bukan, itu artinya manajemen, tim manajemen yang membantu kami untuk menyelesaikan hal yang sifatnya etika, karena yang berinteraksi langsung ke teman-teman itu rata-rata manajemen, tahu persis teman-teman, kemudian jadwalnya juga ada, jadwal ngajarnya, kemudian yang selalu berinteraksi mungkin hampir setengah hari itu teman-teman yang ada di ruang guru. Saya selaku kepala sekolah kan informasi kemudian masukan dari teman-teman manajemen. Iya, jadi tim manajemen. Ya, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan? Oke, dari pengalaman saya adalah ternyata tidak bisa kepala sekolah itu one man show. Artinya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, kemudian berlaku sendiri, kemudian melaksanakan keputusan sendiri. Saya harus tetap melibatkan teman-teman TU, melibatkan teman-teman manajemen, melibatkan teman-teman kaprok untuk menyelesaikan jika ada kasus ataupun masalah yang ada di sekolah. Mungkin itu saja ya Pak ya, wawancara hari ini. Terima kasih atas bantuan Bapak. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian wawancara kita pada hari ini, dan pada kesempatan ini semoga apa yang diharapkan oleh pihak sekolah dan kepala sekolah bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya.